Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa, selamat bertemu kembali kita dalam perkuliahan kependudukan dan lingkungan hidup. Untuk kali ini kita coba bahas tentang lingkungan hidup ya. Jadi kita sepakat bahwa kita sama-sama tinggal di planet yang sama ya. Bangsa apapun juga, manusia dari negara manapun juga, kita ini sama-sama tinggal di planet yang sama, yaitu bumi, dimana lingkungannya adalah terkait satu sama yang lain. Lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik ya, yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air ya, energi matahari, mineral, flora, fauna, baik yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan ya kan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan itu kan terdiri dari berbagai komponen ya, baik abiotik maupun biotik. Komponen abiotik itu seperti halnya tanah, udara, kan, air, iklim, kelembapan cahaya, bunyi juga ya. Sedangkan komponen biotik itu seperti halnya binatang, tumbuhan ya, manusia, mikroorganisme. Nah, sekarang kita merasakan ya bahwa lingkungan yang kita tinggali sekarang itu ada perubahan fungsi ya, ada perubahan kondisi. Atau sekarang gini, bayangkan aja Anda misalnya punya uang 1 juta ya. Apa yang Anda kerjakan dengan lingkungan Anda? Atau Anda punya uang 1 miliar, apa yang Anda akan kerjakan dengan lingkungan Anda? Atau Anda punya uang banyak, apa yang akan Anda kerjakan dengan lingkungan Anda? Tentu ada beberapa rencana ya. Anda mungkin ingin bercocok tanam, Anda ingin mengubah misalnya menjadi kolam ikan, atau Anda ingin mengubah menjadi perkebunan, atau Anda ingin mengubah menjadi tempat perikanan, peternakan, dan sebagainya. Dalam rangka memenuhi hajat hidup ya, dalam rangka memenuhi kesejahteraan, Anda berencana ya kan, memanage lingkungan, mengubah lingkungan, menata lingkungan, memanfaatkan lingkungan. Nah, dalam rangka aktivitas seperti itu ya, baik aktivitas yang sosial, ekonomi, budaya, pertanian, maka akan menimbulkan yang namanya perubahan lingkungan ya. Perubahan lingkungan itu bisa berarti macam-macam ya. Di antaranya mungkin yang tidak baik adalah namanya pencemaran ya kan. Pencemaran ini adalah efek dari adanya perubahan lingkungan. Apa itu pencemaran? Ya, secara tekstual adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ya, ke dalam tanah, air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi tanah, air atau udara ya, oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air, udara ya, jadi kurang ya kan. Pencemaran ini sangat menjadi-jadi ya, dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya perkembangan pengetahuan manusia terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga tingkat kerusakan lingkungan sekarang ini semakin hari semakin parah ya kan. Nah, anggaplah kita bagi ada pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Coba Anda analisa lingkungan Anda sekarang bagaimana kondisinya ya kan. Sehingga sekarang ini kita timbul namanya banjir, kekeringan air. Kadang timbul kita namanya itu ada kabut ya, ada asap yang tidak berhenti-berhenti. Jadi pencemaran tanah ini banyak penyebabnya ya, banyak juga akibat yang terjadi. Contoh ya, kita ada bengkel itu. Dia bengkel itu pasti ada limbah minyak ya. Nah, itu mencemari tanah itu. Atau pestisida misalnya ya, dan sebagainya. Ada limbah padat, ada limbah organik, ada limbah cair, ada limbah industri, ada limbah anorganik, ada limbah pertanian ya kan, dan macam-macam ya kan.
Kita tiap hari itu mencuci piring ya kan. Sabunnya itu untuk membersihkan piring. Tapi kemana nanti akhirnya larinya? Kita pakaian ya. Nah itu deterjennya kemana? Ada orang menyemprot pestisida, itu nanti kemana larinya? Atau oli-oli bekas itu nanti larinya kemana? Banyak sekali ya. Belum lagi pabrik-pabrik macam-macam ya. Pabrik karet itu kan ada asam cuka ya. Atau misalnya pertambangan emas, itu kemana nanti air raksanya dan sebagainya. Dan itu berdampak pada kesehatan, pada ekosistem ya kan, maupun kepada aspek-aspek lainnya. Nah, lalu gimana nih kita melakukan pencegahan dan penyemaran? Nah, itu ada beberapa tekniknya. Demikian juga mungkin dengan udara ya. Udara kita ini semakin hari semakin kualitasnya sangat menurun ya. Anda bedakan kalau Anda ke gunung ya atau ke pantai dan Anda di kota. Beda sekali itu. Suasana udaranya ya, baik di kota, di pasar, di jalan raya, Anda ke gunung misalnya, atau Anda ke pertanian, atau Anda ke pantai, itu beda kualitas udaranya ya. Mana yang enak gitu? Udara itu terdiri dari nitrogen, oksigen ya, karbon dioksida, uap air ya. Jadi udara yang kita hirup ini macam-macam campuran senyawanya. Itu kualitasnya berbeda-beda di suatu tempatnya. Jadi betapa bahwa apa yang kita laksanakan sehari-hari di lingkungan kita ini sangat berpengaruh kepada komposisi udara yang mana yang sebetulnya sangat kita perlukan untuk kehidupan kita ya. Penyebabnya macam-macam ya. Ada asap knalpot sepeda motor, ada asap dari cerobong pabrik, ada ya hasil-hasil pembakaran itulah ya kan. Itu mempengaruhi sekali pada kualitas udara. Pencegahannya bagaimana ya? Kita mengurangi emisi ya. Mau tidak mau kita harus mengurangi emisi. Air nih, aduh, ini air sangat penting sekali kita. Bayangin kita tidak dapat air dalam sehari. Dalam 24 jam itu kita nggak ketemu air, gimana rasanya ya? Kita itu dalam 24 jam itu sangat membutuhkan air ya. Baik untuk membersihkan diri kita maupun untuk kebutuhan minum dan sebagainya. Jadi airnya sangat penting sekali. Sehingga dahulu kala orang itu selalu membuat perumahan itu dekat dengan sumber air. Jadi air sangat penting. Air ini merupakan penyusun tubuh kita juga. Tubuh kita ini hampir sekian persen itu terdiri dari zat cair ya, darah dan sebagainya itu. Kita tuh air semua. Kalau kita nggak dapat air, dehidrasi kita. Itu juga menjadi tercemar karena ada aspek dari pertanian ya, peternakan, perikanan, perindustrian, aktivitas perkotaan dan sebagainya. Ini sangat penting sekali bahwa kita perlu air bersih setiap hari. Ini. Anda tinggal bagaimana? Apakah airnya terjamin? Saya kalau misalnya membuat rumah gitu ya, atau tinggal di suatu pemukiman, yang pertama-tama saya pikir adalah air. Sangat kita perlu air itu. Pertama untuk bersih-bersih ya. Air ini sangat penting ya. Jadi cobalah kita kurangi deterjen gitu ya. Deterjen ini sangat mencemari air gitu. Nah, inilah mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa, bahwa lingkungan ini sangat kita perlukan ya. Cobalah kita hayati bersama bahwa lingkungan ini kalau bukan kita yang menatanya ya, menjaganya, siapa lagi? Saat ini kita tata untuk masa depan. Kerusakan kita di saat ini akan berpengaruh untuk masa depan. Ini akan kita wariskan sama anak cucu kita gitu loh. Kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka sangat berdosa kita dengan masa depan anak-anak cucu kita. Karena apa yang terjadi dengan lingkungan sekarang akan berakibat kepada masa depan. Tolong mari kita jaga sama-sama lingkungan kita, baik lingkungan elemen darat ya, air maupun udara. Ini sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Di antaranya menanam pohon ya. Menanam pohon itu salah satu di antara menjaga lingkungan, baik unsur tanah ya, unsur air maupun unsur udara.
Kalau Anda menanam satu pohon saja, saya yakin gitu bahwa Anda mendapatkan satu surga. Karena dengan adanya pohon itu, kehidupan dapat kembali menjalankan fungsinya seperti semula. Siklus kehidupannya itu sangat dipengaruhi oleh pohon. Mari kita tanam pohon, baik di lingkungan kita maupun di tempat umum ya, sepanjang tidak mengganggu orang lain. Karena dengan adanya pohon kita bisa menyelamatkan lingkungan hidup kita. Oh ya, jangan lupa kita selalu jaga protokol kesehatan untuk menjalani ya masa pandemi ini, supaya kita tidak tercemar atau tidak terpapar dengan adanya virus COVID-19. Betapa kita sangat berhati-hati karena saat ini kita belum ketemu obatnya ya. Vaksinnya juga masih dicoba. Salah satu paling ringan adalah kita melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya pakai masker. Tolong kalau Anda keluar rumah selalu gunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.